Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Jangan duduk dulu Bapak Ibu ya. Nanti saya lama berdiri, Bapak Ibu lama duduk, saudara ya. Ada sukacita saudara? Iya, tadi tepuk tangannya sudah bagus, cuma wajahnya nggak nyambung sama tepuk tangannya. Itu aja yang saya mau koreksi kan. Kalau saudara tepuk tangan tapi rada curiga sama saya, kan saya sudah sering khotbah di sini. Saudara kayaknya masih curiga sama saya. Ya, ada sukacita Bapak Ibu. Paling tidak terpancar dari wajah kita, amin. Hidup penuh pergumulan, iyalah masih hidup saudara-saudara ya. Hidup banyak penderitaan, nah itu kepastian itu. Tapi Yesus menjadi jaminan yang lebih daripada segala sesuatu. Bolehkah saudara senyum dan saudara berikan sekali lagi tepuk tangan. Buat Tuhan kita. Oke, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, bagi yang mungkin baru pertama lihat, nama saya tidak berubah, saya tetap Pendeta Joel Manalu saudara ya. Senang bisa berjumpa dan melayani jemaat ini kembali. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan sharing dengan tema bersukacita dalam penderitaan. Nah, ini bersukacita dalam penderitaan. Jadi bukan bersukacita setelah penderitaan nih, ini dalam penderitaan. Amin saudara? Iya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Habakuk ya, itu berbeda dengan kitab nabi-nabi lainnya. Kalau nabi-nabi lainnya pada umumnya nabi itu mendapatkan sesuatu dari Tuhan dan dia berbicara kepada umat. Tapi nabi Habakuk saudara-saudara tidak demikian. Ini satu dialog, satu pergumulan, satu kebingungan yang dialami oleh nabi Habakuk dan dikomunikasikan dengan Tuhan. Jadi Habakuk itu bingung, makanya disebut ini Habakuk itu nabi bingung saudara-saudara. Ya, seperti kita yang juga banyak mengalami kebingungan dalam kehidupan. Makanya kitab Habakuk ini sangat relate dengan hidup saya dan saudara. Ya. Kenapa dia bingung Bapak Ibu? Karena dia bingung. Dia sebenarnya akan mengharapkan sebuah pemulihan. Mengharapkan satu ya pertolongan untuk umat Yehuda yang pada waktu itu mereka menderita. Yang pada waktu itu memang mereka menderita karena perbuatan mereka sendiri. Setelah Raja Yosia, lahirlah raja-raja yang tidak takut Tuhan. Dan dia rindu, dia berdoa sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memulihkan keadaan mereka. Tapi dia berdoa saudara-saudara dan sepertinya Tuhan diam. Tapi puji Tuhan, akhirnya Tuhan menjawab. Ya. Tapi jawaban Tuhan tidak sesuai ekspektasi, itu persoalannya. Kalau jawaban Tuhan sesuai dengan apa yang Anda harapkan, biasanya kita bisa bersuka cita. Tapi jawabannya ternyata keadaannya bukan makin baik, makin buruk. Coba. Pernahkah saudara mengalami keadaan hidup yang makin buruk? Pernah pasti. Nah, akhirnya dia bingung. Tapi luar biasa Habakuk saudara ya. Saya diberkati banget nih Bapak Ibu. Jadi gini, dengan Tuhan aja kita suka bingung, apalagi di luar Tuhan. Amin saudara. Sama Tuhan aja dalam perjalanan bersama Tuhan, kita suka bingung, apalagi di luar Tuhan. Orang itu pikir ya kalau dia ninggalin Tuhan, dia nggak bingung lagi, makin bingung beneran. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana Habakuk bergumul di tengah penderitaan, di tengah pergumulan, tetapi dia tetap bisa bersuka cita. Kita lihat ya, Habakuk 3 ayat 16 sampai 19. Bapak Ibu, saya minta Bapak Ibu yang membacakannya. Amin saudara. Atau gimana? Saya yang jelas, Bapak Ibu yang jelaskan, saya yang baca. Kayaknya keberatan saudara. Oke, 1, 2, 3.
Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi keadaan mereka bukan makin baik. Karena ternyata Tuhan menjawab doa Habakuk. Tapi nggak sesuai ekspektasi. Ternyata Tuhan memakai orang Babel, orang Kasdim untuk menghukum bangsa Israel. Makin bingung kan? Habakuk, kenapa? Kenapa Tuhan memakai bangsa yang lebih jahat dari kami? Memang kami berdosa, tetapi harusnya jangan begitu dong Tuhan. Mereka lebih jahat loh dari kami. Dan kadang-kadang kita suka bergumul juga dengan Tuhan kan. Ya, dia hidupnya nggak benar loh Pak. Tapi bisnis lancar. Istri tiap bulan ganti loh Pak, itu orang. Kita cuma satu, antik kita pertahanin, lurus-lurus. Aduh, hidup gak mulus. Itu orang, perempuan hidupnya gak benar. Gonta-ganti pasangan. Hamil loh Pak, di luar nikah. Gugurin, hamil lagi. Ini loh Pak, saya Pak layani Tuhan, suami istri Pak. Udah 15 tahun, gak punya anak Pak. Bingung kan saudara? Makanya Habakuk ini sangat dekat dengan hidup saudara dan saya. Dan Habakuk bergumul dengan dua hal ini yang juga suka kita gumuli. Next PowerPoint. Berapa lama lagi dan mengapa aku harus mengalami penderitaan ini? Kita selalu bergumul dengan kapan waktunya Tuhan akan menolong saya. Bagaimana caranya Tuhan menolong saya? Habakuk bingung. Tapi John Piper membantu kita untuk mengerti ini. Dia mengatakan begini. Tuhan melakukan 10.000 hal dalam hidup Anda. Dan Anda mungkin menyadari 3 di antaranya. Amin saudara. Sama seperti anak saudara yang masih kecil. Anda punya penjelasan yang cukup lengkap, tetap gak ngerti. Sehingga Anda putuskan gak perlu jelaskan semua lengkap. Yang penting kamu dengerin aja Papa. Itu Papa anak Bapak Ibu. Ini antara Tuhan dan umat. John Piper menjelaskan ini dan menolong saya untuk memahaminya. Menolong Anda untuk memahaminya. Ada 10.000 hal yang Tuhan kerjakan, cuma 3 yang paling Anda sadari dalam hidup saudara. Dan di pasal yang pertama, Habakuk mengeluh, bingung. Tetapi saudara-saudara, di Habakuk pasal 3, ayat 1, dituliskan doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Jika sebelumnya Habakuk mengeluh, sekarang dia tidak mengeluh lagi. Dia berdoa, bahkan doa ini ditulis dalam sebuah nyanyian. Habakuk pasal 3 ini menjadi sebuah nyanyian yang diberikan kepada W.L. Singer. Tolong ini dinyanyikan. Perhatikan Bapak Ibu. Next. Hidup Habakuk tidak menjadi lebih baik. Bahkan lebih sukar. Tetapi Habakuk melihat dengan lebih baik. Dia tidak lagi melihat kehidupan melalui lensanya sendiri, tetapi dia sekarang melihat dengan lensa iman. Bapak Ibu keluar masuk gereja tujuannya adalah membuat Anda punya perspektif yang lebih baik melihat kehidupan. Amin saudara. Bukan cuma berharap keadaan lebih baik. Puji Tuhan keadaan lebih baik. Tapi beberapa di antara saudara harus bergumul dengan berapa lama lagi. Dan keadaan tidak kunjung baik. Tapi puji Tuhan sekarang lensa saudara lebih clear. Perspektif saudara lebih benar. Sehingga Anda punya ketenangan. Walaupun keadaan belum berubah. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita bisa tetap bersuka cita di tengah pergumulan, di tengah penderitaan-penderitaan hidup yang mendampingi perjalanan hidup saya dan saudara. Ada 3 hal yang kita akan pelajari hari ini. Ya. Saya coba sampaikan dengan cepat. Yang pertama, ingat siapa Tuhan. Habakuk pasal 3 ayat 2, Tuhan telah kudengar kabar tentang engkau.
dan pekerjaanmu yang Tuhan. Ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu di dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Bapak Ibu, apa yang Habakuk lakukan ketika hidup terasa sukar dan tidak berjalan seperti yang dia harapkan, inilah yang Habakuk lakukan. Dia melihat ke atas, dia memandang kepada Tuhan dan mengingatkan dirinya sendiri siapa itu Tuhan yang dia sembah. Saudara-saudara, Habakuk ini seorang nabi yang jujur dengan kondisinya. Dia jujur dengan kecemasan, kebingungannya. Saudara nggak perlu pura-pura mengikut Tuhan. Amin saudara. Dia jujur. Dia terbuka. Dia berdialog dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Tuhan memberikan dia sebuah perspektif yang baru. Ya, kadang-kadang kita kan mau menutupi keadaan kita. Saya kalau tanya jemaat gimana kabar? Ada yang bilang luar biasa. Ada yang bilang biasa Pak. Ada yang bilang kurang baik Pak. Keadaan saudara kurang baik, biasa, luar biasa. Itu tidak menentukan siapa Tuhan yang Anda sembah. Dia tetap Tuhan di atas semua kondisi saudara. Ya, kadang-kadang kan kita juga suka nanya apa kabar? Kadang-kadang kan ada yang bilang luar biasa. Gak perlu semua luar biasa. Kalau kenyataannya lagi gak biasa, saudara-saudara ya bilang aja lagi gak biasa nih Pak Yoel, lagi banyak pergumulan, gak apa-apa. Tapi Anda terus berdialog dengan Tuhan. Dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran Tuhan untuk memakai Babel mendisiplinkan Yehuda. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Makanya dia katakan di situ Bapak Ibu, murka, dalam murka ingatlah akan kasih sayang Tuhan. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, dalam Habakuk 3 ayat 3 sampai 7, Habakuk itu mengingatkan siapa Tuhan yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dia mengingatkan kembali kepada dirinya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat atas segala keadaan. Jadi Habakuk menguatkan dirinya sendiri dengan mengingatkan siapa itu Tuhan yang dia sembah. Saudara-saudara, pernyataan ini mungkin klise, mengingatkan diri saudara siapa itu Tuhan. Tapi saya mau katakan buat saudara, kita ini suka lupa siapa Tuhan yang kita sembah. Satu waktu murid-murid berlayar dengan Yesus di Danau Galilea. Tiba-tiba angin syakal datang. Badai, tiba-tiba angin kencang. Dan murid-murid teriak, Guru, Yesus, kita mati. Apakah engkau membiarkan kita binasa? Tetapi Yesus menghardik badai dan dia menoleh mereka. Di manakah imanmu? Dia enggak berkata begini, imanmu kurang besar. Enggak, di manakah imanmu? Dia enggak bilang, ini badainya kan besar, imanmu harus lebih besar. Enggak, di manakah imanmu? Apa artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan sedang berkata, tidak ingatkah kamu siapa aku? Kalau kamu menaruh imanmu kepadaku, saudara-saudara, iman saudara di mana? Di project? Iman saudara di mana? Di deposito? Iman saudara di mana? Iman kita mungkin bisa bimbang dan ragu. Tapi kalau saudara menaruh imanmu di tempat yang tepat, yaitu Kristus yang kuat, imanmu akan baik-baik saja. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Mungkin saja iman kita takut seperti murid-murid. Mungkin saja kita bimbang, ragu, tapi gak apa-apa. Yang terpenting imanmu yang ragu, imanmu yang goyah, imanmu yang mungkin takut itu. Kalau engkau taruh pada Kristus yang kuat, imanmu akan baik-baik saja.
Makanya dikatakan di mana imanmu? Saudara pernah jalan di atas jembatan kaca yang transparan? Saya pernah saudara ya. Pertama saya bilang sama istri saya, kecil. Pas saya jalan Pak, lihat ke bawah gemetaran kaki saya. Tiba-tiba saya bilang saya minggir dulu. Itu yang berjalan di atas jembatan kaca itu Pak. Ada yang berani, ada yang setengah berani, ada yang takut. Sambil jalan, tapi mereka aman. Bukan terletak pada kekuatan kepercayaan mereka, tapi terletak pada kekuatan jembatan kaca yang menopang mereka. Imanmu, imanku tidak tergantung pada kekuatan imanmu, tapi pada Kristus yang menopang iman saudara. Bukankah saudara percaya beriman itu pun dari Dia? Dan sekarang jangan pindahkan imanmu kepada harta dunia, jangan pindahkan imanmu kepada manusia. Di manakah imanmu? Ini memberi ketenangan di hati saya. Sometimes kadang-kadang iman saya ini bimbang. Tetapi saya sampai sekarang aman. Karena iman itu ada pada tempat yang tepat. Makanya benar bukan seberapa besar imanmu, tapi seberapa benar imanmu. Benar bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena kau menaruhnya di tempat yang tepat. Sama seperti orang naik pesawat Pak. Saya pernah punya teman, waktu gini nih, take off dia langsung paha saya di budi. Ternyata dia takut sekali Bapak Ibu. Kan di pesawat itu ada yang ketakutan, ada yang berani, ada yang setengah takut. Sama-sama nyampai, luar biasa. Karena apa? Karena pesawat itu yang membawa. Kesembuhan sering tidak datang dari perubahan keadaan. Kesembuhan datang dari mengalihkan pandangan dari bumi ke surga. Kita akan tenggelam setiap kali kita berfokus pada keadaan dan tidak mengingat siapa Tuhan. Tetapi jika kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan berjalan di atas badai Bapak Ibu. Amin saudara. Makanya perlu kenal Tuhan. Amin. Jangan cuma menjadikan Tuhan berguna. Biarlah Tuhan itu jadi indah buat hidup saudara. Amin. Sehingga hati saudara itu semakin mengenal siapa Dia. Jadi ini yang dilakukan oleh Habakuk. Mengingatkan dirinya siapa itu Tuhan. Yang kedua, bagaimana saudara bisa bersuka cita dalam penderitaan? Ingat perbuatan Tuhan. Kita nggak punya waktu yang cukup banyak. Tapi kalau Anda mau mendalami kitab Habakuk sangat menarik Bapak Ibu. Habakuk 3 ayat 8 sampai 12. Ya. Habakuk berbicara Bapak Ibu tentang apa yang telah Tuhan lakukan untuk umat Israel di masa lalu. Ayat 8, 10, 11, 12, 13, 15. Dia mengingatkan bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka keluar bukan karena kekuatan mereka, tapi karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Gak mungkin mereka bisa keluar. Dan inilah yang terjadi Bapak Ibu. Perbuatan Tuhan bahkan bekerja di saat-saat Anda merasa bahwa Anda dirugikan. Mengalami ketidakadilan. Daniel, dia doa, tapi difitnah. Disiapkan apa? Goa singa. Tapi senjata makan tuan saudara. Yang terjadi adalah orang-orang yang mengadukan Daniel yang dilemparkan ke sana. Haman membuat tiang gantungan untuk siapa? Orang-orang Yahudi, Mordekai, Esther. Tapi Tuhan itu Tuhan yang bekerja dengan caranya yang besar.
Kadang-kadang Tuhan izinkan saudara mengalami masa-masa buruk, sulit, tidak adil, dihianati, dilukai. Tapi lihatlah perbuatan Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Senjata makan Tuhan. Jadi Habakuk menarik kisah demi kisah dari masa lalu Israel untuk mengingatkan dirinya bahwa kemenangan sudah dijamin oleh Tuhan. Bahkan Tuhan selalu bekerja atas kehidupan umatnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita percaya akan kebenaran ini? Apakah saudara percaya Tuhan yang bekerja di masa lalu saudara, Dia bekerja di masa kini saudara, dan di masa depan saudara? Mengingat apa yang Tuhan lakukan, menciptakan pengharapan, kepercayaan untuk masa depan. Mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu memberi jangkar pada masa kini untuk menanti masa depan dengan tekun. Kadang-kadang saya bimbang Bapak Ibu, takut. Sekarang apalagi kalau lihat pendidikan anak, coba Bapak Ibu ya. Tinggal dapat laporan, "Pah, uang sekolah naik," kata istri. Anak kuliah. Tapi apa yang saya lakukan? Saya ingat. Kita pernah ngalamin istri cancer, lockdown di Pineng 6 bulan, gak ada asuransi, gak ada pelayanan, sampai sekarang hidup. Kita perlu mengingat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu untuk memberi pengharapan di masa depan. Mengingat pekerjaan Tuhan di masa lalu memberi jangkar pada masa kini sambil menanti masa depan dengan tekun. Itulah sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 103 ayat 2. "Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Makanya Bapak Ibu, pengkhotbah terhebat untuk Anda harusnya diri Anda sendiri. Saya pengkhotbah favorit, enggak, harus diri Anda sendiri. Andalah yang harus setiap hari berkhotbah kepada diri Anda tentang siapa Tuhan, tentang perbuatannya. Karena apa? Janganlah lupakan, karena dosa di hati kita, kita mudah lupa akan kebaikan Tuhan, tapi kita mudah ingat akan hal-hal yang buruk yang kita alami. Saya tanya saudara, kalau ada di antara saudara, ya, saya melakukan kebaikan buat saudara 5 tahun. Satu kali saja saya bikin kesalahan. Mana yang Anda akan ingat saudara-saudara? Jujur Bapak Ibu ya. Pasti kesalahan. Kalau saudara jemaat baik sama saya 10 tahun baik. Tapi satu Anda lakukan buat saya, menikam saya. Yang saya ingat bukan kebaikan saudara. Tapi yang mudah saya ingat pasti perlakuan yang buruk yang Anda lakukan. Itulah masalah kita Pak. Rumah tangga kita kenapa banyak masalah? Karena kita lupa kebaikan suami. Kita cuma ingat satu kesalahan dibungkus rapi dan menjadi senjata pamungkas. Betul gitu. Betul. Sekarang istri juga begitu kan. Suami lupa kebaikan istri. Cuma ingat kesalahan istri. Diingat terus. Hati kita yang berdosa membuat kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita ingat dan mengingat hal-hal yang seharusnya kita lupakan. Saya ulang ya saudara-saudara, hati kita yang berdosa membuat kita melupakan hal-hal yang seharusnya kita ingat dan mengingat hal-hal yang seharusnya kita lupakan. Karena itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengingat kembali kebaikan Tuhan berarti menghubungkan apa yang Tuhan telah lakukan di masa lalu dengan masa kini. Ketika kita tidak mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan saat ini,
Kita mengingat apa yang telah dilakukannya di masa lalu. Kalau Anda nggak ngerti apa yang Anda alami sekarang, maka Anda hanya perlu mengingat. Jadi kadang ada waktu-waktu di mana kita hanya perlu mengingat apa yang Tuhan lakukan di masa lalu. Dan kebenarannya akan ditunjukkan. Tuhan yang Anda sembah, saya sembah, tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika dia dapat melakukannya di masa lalu saudara, dia dapat melakukannya masa kini karena apa? Karena dia tidak pernah berubah. Amin saudara. Jadi ingatkan diri Anda apa yang Tuhan buat di masa lalu saudara. Kalau Anda hari ini ada di tempat ini, itu karena Tuhan bekerja dari masa lalu saudara. Mendampingi saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi yang terakhir Bapak Ibu ya. Saya tahu yang terakhir ini sangat menguatkan Bapak Ibu ya. Jadi Habakuk itu bingung. Karena keadaan tidak makin baik. Tetapi dia tetap bergumul dengan Tuhan. Dengan Tuhan saja saya bingung, apalagi di luar Tuhan. Dan pasal 3 ini mulai ada perubahan. Keadaannya tidak makin baik. Tapi cara pandangnya berubah melihat keadaan. Karena dia mengingatkan dirinya siapa Tuhan. Walaupun mereka dapat murka, didisiplin. Dan tidak seperti yang diharapkan pemulihannya. Tetapi dia tahu Tuhan itu berkuasa. Mengontrol atas segala sesuatu. Dan yang kedua dia ingatkan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi bangsa Israel. Tuhan mengeluarkan mereka dari perbudakan. Dan yang ketiga yang terakhir, ingat keselamatan Tuhan. Tolong Bapak Ibu baca ayat 16, 1, 2, 3. Perhatikan Bapak Ibu, ini luar biasa. Setelah Habakuk bergumul dengan Tuhan, berdoa, ternyata tubuhnya masih gemetar. Jadi kalau Anda berdoa, bukan berarti rasa takutnya langsung hilang. Masih gemetar. Masih cemas. Tulang-tulangnya saudara-saudara dikatakan apa? Seakan kemasukan sengal, gemetar aku berdiri. Karena apa? Dia tahu. Apa yang direncanakan Tuhan pasti terjadi. Akan ada kesusahan yang besar. Karena Babel akan menghancurkan Yehuda. Tetapi puji Tuhan saudara. Bahwa dia percaya apapun penderitaan, apapun pergumulan yang terjadi. Ketakutan apapun yang harus dihadapi oleh Habakuk itu bukanlah akhir dari apa saudara? Dari cerita. Tuhan akan menggenapi janjinya. Yang setuju katakan amin. Pada waktu yang ditentukannya. Habakuk menunggu jawaban dari Tuhan. Dan sekarang ia masih menunggu penggenapan daripada rencana Tuhan tersebut. Dan inilah permasalahannya dengan menunggu. Menunggu penggenapan jawaban Tuhan seringkali sulit. Karena hanya Tuhan yang tahu persis berapa lama Anda harus bergumul dan menanti janji Tuhan. Itu persoalannya. Kalau Anda menunggu dengan waktu yang sudah ditetapkan itu lebih mudah. Mau 15 tahun yang penting ada jelas. Tapi Tuhan bilang, tunggulah janjiku. Berapa lama Tuhan? Gak ada waktunya sampai kapan. Kalau Anda harus nunggu 10 tahun, Anda akan menjalani kehidupan dengan sebuah apa? Kendali. Karena apa? Anda sudah yakin 10 tahun dari sekarang digenapi janjinya. Tapi Tuhan kan gak bekerja begitu Bapak Ibu. Anda perlu sabar menunggu. Kalau Anda ke dokter antri dan Anda gak sabar pulang, gak ketemu dokter.
Kalau Anda di halte bis, menunggu bis, Anda nggak sabar, terus Anda tinggalkan, nggak naik bis. Dan kita berpikir kalau ada waktu yang sudah ditentukan, gak apa-apa aku sabar menunggu. Tetapi hanya untuk menunggu dibutuhkan kepercayaan. Dan menunggu dengan tanpa tahu kapan akan digenapi, itu berarti Anda lepas kendali. Anda tidak pegang kendali atas keadaan hidup saudara. Kalau ada waktunya, Anda yang pegang kendali. Tapi kalau gak ada waktunya, Tuhan yang pegang kendali. Sekarang Anda percaya gak Tuhan pegang kendali? Dan Habakuk menuliskan itu dalam hatinya. Bahwa dia akan tetap percaya kepada Tuhan. Next. Dikatakan silakan dibaca yang kuning Bapak Ibu. 1, 2, 3. Saudara, ini adalah lagu lama dulu kan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Ya, kambing domba terlalu dari kurungan. Oh, kalau nyanyi enak banget. Kenapa? Saudara kan gak punya pohon ara. Itu persoalannya saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Yes. Kenapa? Gak ada pohon ara saudara kita. Tapi kalau diganti nih, sekalipun PHK, gaji dipotong, komisi gak turun-turun. Tetangga baru bengis gitu kan saudara ya. Mertua makin hari makin gak karuan. Lihat Bapak Ibu. Sebenarnya Habakuk memberi gambaran ekonomi yang begitu rusak, hancur. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya tema utama kitab Habakuk ini adalah next. Orang benar akan hidup oleh percaya. Bukan hidup oleh keadaan, oleh percaya. Karena Habakuk tetap bisa bersuka cita di tengah semua keadaan. Karena apa? Naik lagi ayatnya, Habakuk 3 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku itulah kekuatanku. Jadi alasan Habakuk bersuka cita karena apa saudara? Karena Tuhan itulah kekuatan bagi dia. Bukan karena keadaan. Jadi kapan sukacita Habakuk terjadi? Bukan setelah selesai penderitaan. Dalam penderitaan. Kenapa Habakuk bisa bersukacita dalam penderitaan? Karena Tuhan. Jadi alasan saya bersukacita, saudara bersukacita, ingat, cuma Tuhan. Di luar itu kita nggak bisa bersukacita di tengah penderitaan, nggak bisa. Kita akan semakin terpuruk di tengah penderitaan. Perhatikan kalimat saya ini. Kita tidak dapat memaksa diri kita bersukacita dalam penderitaan. Saya ulangi, kita tidak dapat memaksa diri kita bersukacita dalam penderitaan. Tetapi kita dapat menjelaskan kepada diri kita mengapa kita bersukacita dalam penderitaan. Kalau saudara mengerti ini, saudara bisa jelaskan kepada diri saudara mengapa saudara harus bersukacita di tengah penderitaan. Anda bisa kasih tahu. Karena apa? Karena Anda punya sesuatu yang lebih besar dari Habakuk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Habakuk dia bergumul dengan tekun. Dan sampai akhirnya keadaan bukan makin baik. Jadi Habakuk ini keadaannya begini. Tadi udah buruk pasal 1, pasal 2 lebih buruk lagi. Pasal 3 semakin buruk. Makanya saya katakan Habakuk ini kitab yang dekat dengan hidup saudara dan saya. Dan saudara gak apa-apa meratap, bergumul. Karena di Alkitab juga ada kitab ratapan. Mewakili semua apa? Ratapan saudara. Gak ada kitab sukacita, gak ada. Yang ada kitab ratapan. Sehingga Anda bisa dengan aman meratap, Anda bisa dengan aman dalam kebingungan. Karena apa? Karena Anda hidup oleh percaya kepada Tuhan.
Makanya dikatakan, di manakah imanmu? Saya tunjukkan buat saudara. Tahukah saudara bahwa sebenarnya Habakuk mengingat apa yang Tuhan lakukan tentang keluaran bangsa Israel. Suatu waktu Yesus, Musa dan Elia ngobrol. Ingat ya, di perjanjian baru. Apa yang mereka obrolin? Mereka mengobrolin tentang keluaran Yesus. Yesus akan membawa orang berdosa keluar dari dosa. Karena tidak akan ada yang bisa menyelamatkan saudara dari semua dosa saudara. Tetapi Yesus menyelamatkan saudara. Kisah keluaran hanyalah bayangan dari keluaran yang sesungguhnya. Yang Yesus lakukan buat saya. Satu kali saudara-saudara lihat, Musa membebaskan umat Tuhan dari perbudakan politik dan sosial. Tapi Yesus membebaskan saudara dari perbudakan dosa. Sehingga saudara sekarang menang dari dosa. Anda bisa semakin hari bertumbuh. Tadinya terikat pornografi, terikat narkoba, terikat dengan perselingkuhan. Tapi Kristus membebaskan saudara sehingga apa? Anda bisa merdeka dari semua itu. Ya. Jika Musa mempertaruhkan nyawanya untuk membawa umat Tuhan. Tapi Yesus memberikan nyawanya. Dia cuma bukan mempertaruhkan, memberikan nyawanya. Jika Musa menyembelih domba untuk ditaruh di tiang pintu sehingga mereka selamat. Kristus menjadi domba yang tersembelih buat saya dan saudara. Jika Habakuk bisa percaya kepada Kristus yang akan mati. Bukankah saudara harusnya lebih percaya kepada Kristus yang sudah mau mati buat saudara? Amin saudara. Mana ada orang berdosa seperti saya, brengsek, jahat, kotor, ada Tuhan yang mulia mengasihi saya. Enggak akan ada. Kalau dia mau mati buat saudara, tidak mungkin dia tinggalkan saudara dalam pergumulan. Tuhan itu setia bersama dengan kita. Sehingga kalau Anda berkata seperti Paulus, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jawabannya bukan gak ada, banyak. Penderitaan, kesulitan, krisis, sakit. Tetapi di atas semua itu kita lebih dari pemenang. Jadi bukan jika Allah di pihak siapa lagi, gak ada, bukan gak ada. Buktinya kita masih bergumul dengan kehidupan ini. Tapi saudara tidak bergumul sendiri karena apa? Karena ada Tuhan yang sudah membuktikan. Bukan akan mati buat saudara. Sudah mati buat saya dan saudara. Sehingga Habakuk berkata, Tuhan keselamatan. Dia bisa percaya kepada Tuhan yang akan datang. Harusnya saudara lebih percaya kepada Tuhan yang sudah datang. Dan mati buat saudara di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu, setiap hari salib itu harus semakin indah dalam hidup kita. Salib itu harus semakin besar dalam hidup saudara. Alkitab saudara kalau diambil Yesus salib, Alkitab itu enggak ada artinya, cuma buku moralis. Tapi Yesus dan salib, itu yang sebenarnya ditunjukkan oleh Habakuk. Dia sudah melakukan buat kita. Selamat hari Minggu, saudara bisa tetap bersukacita dalam penderitaan. Bukan karena keadaan, tapi karena Anda bisa menjelaskan kepada diri Anda. Semua ini dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan berkuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi